Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah kami dari PKG PJOK Kabupaten Bangka Tengah ingin mempresentasikan daripada hasil karya kami, dan sekarang alhamdulillah kami sudah memasuki paket modul 3 menggerakkan komunitas belajar, dan sekarang kami sudah di rencana tindak lanjut 2, yaitu unggah rencana tindak lanjut. Adapun beberapa komponen yang akan saya presentasikan, itu pertama itu judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi, dan yang terakhir kemungkinan tantangan. Nah, di sini judul daripada tugas kami adalah PT Kobatin, dengan singkatan PT Kobatin, adapun kepanjangannya permainan tradisional, komunitas belajar, dan tindak lanjut. Nah, yang pertama adalah latar belakang sekolah. Yang pertama, SD 16 Toba adalah sekolah yang terletak di Desa Puro Barat, Kecamatan Toba, Kabupaten Bangka Tengah, yang memiliki peserta didik berbagai macam latar belakangnya. SD 16 Toba memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman sekolah untuk olahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga yang memadai, memiliki guru yang berkompeten di bidangnya, dengan visi untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Sejak awal, sekolah ini telah mengakar kuat dalam masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah pendidikan di wilayah ini. Bagian dengan warisan yang kaya dan tradisi dan nilai-nilai luhur. SD 16 Toba terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi siswa. SD 16 Toba memiliki lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Sekolah yang asri dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, dan lapangan olahraga. Selain itu, sekolah ini juga menerapkan sistem pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang kemudian latar belakang daripada permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan perwujudan dari kearifan yang diturunkan kepada masyarakat secara turun-temurun dan lebih bersifat sosial. Lahirnya permainan tradisional ini dari kebiasaan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, guna untuk mewadahi suatu sistem dalam masyarakat, bisa dalam bentuk pola perilaku, interaksi sosial, gotong royong, serta nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Permainan tradisional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, kerukunan, dan persaudaraan. Jadi kesimpulannya daripada latar belakang permainan tradisional adalah permainan tradisional suatu aktivitas bermain dan olahraga yang tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu, yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat, dan diajarkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next, tujuan daripada program ini yaitu memperkenalkan dan melestarikan
tradisional lubang batu. Kemudian mendorong anak untuk lebih aktif dan bergerak dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk kegiatan pasif seperti nonton televisi atau bermain gawai atau HP. Kemudian mempererat hubungan antara anggota keluarga dengan masyarakat melalui kegiatan main bersama. Lanjut. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu guru dapat mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJK untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian mengadakan lomba atau festival permainan tradisional untuk melestarikan budaya dan mempererat tali silaturahmi. Yang lanjut, bermain bersama keluarga di akhir pekan dapat memperkuat ikatan keluarga dan memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama melestarikan permainan tradisional Indonesia. Nah, adapun struktur programnya itu, yang pertama jenis programnya itu kokurikuler. Skala programnya itu akan dimainkan seluruh siswa kelas 5. Kemudian pengaturan programnya akan dilaksanakan di halaman sekolah SD 16 Kobak. Mitra dalam Kombel itu yang pertama, kepala sekolah atau pemimpin sebagai penasehat dalam Kombel. Kemudian guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi. Kemudian rekan-rekan Kombel berdiskusi bersama dalam pembuatan karya. Nah, ini aset yang dimiliki sekolah atau aset best thinking. Aset manusia itu yang pertama kepala sekolah, guru, serta siswa. Yang kemudian aset sosial, kerjasama dan dukungan kepala sekolah. Kemudian aset finansial, yaitu dana bos. Aset fisik, halaman sekolah, ruang kelas, ruang UKS, dan perpustakaan. Ini aset-aset yang dimiliki oleh sekolah SD 16 Kobak. Selanjutnya rencana evaluasi. Dan di sini kami akan merencanakan beberapa evaluasi. Yang pertama dengan cara observasi, kemudian survei, penilaian, refleksi kepada guru dan murid. Nah, adapun tantangan yang akan kemungkinan akan dihadapi itu yang pertama cuaca yang tidak memungkinkan, bisa jadi itu akan terjadi hujan. Kemudian antusias peserta didik yang kurang, kemudian keterbatasan waktu dan persiapan yang kurang, kemudian dukungan dari wali murid yang kurang, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah demikian presentasi dari kami. Mungkin ada tambahan dan atau mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dari buku sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada sini atas pertanyaannya. Alhamdulillah sekolah kita sedang melaksanakan permainan tradisional. Salah satu daripada contohnya itu permainan tradisional lubang batu. Kemudian boy-boyan atau bahasa bangsanya itu pecah piring atau lempar batu. Kemudian hadang atau bahasa bangka bilun. Kemudian patok lele. Patok lele ini kalau ini apa? Taktik. Yang pakai kayu. Apa tahu kalau bahasa Korea peletau atau ayam. Peletau benar.
Permainan lubang hantu itu permainan menggunakan bola kecil atau bola kasti dengan lubang di depan sebagai sasaran. Bowling mungkin mirip. Ya, lubangnya di depan. Nah, tidak yang jelas. Nah, ya kalau di tempat daerah kampung kami namanya banget. Ya. Dengan lubang di depannya sebagai sasaran. Ya, kalau biasa kalau kami itu lakukan itu pakai peren. Tapi ini ada garis batasnya berapa? Nah, kalau di daerah kami permainan tradisional banget itu biasanya tiap daerah itu beda-beda. Kalau masuk itu sesuai giliran. Kalau ini kan setiap lubang ini ada pemiliknya. Lubang satu misalnya pemiliknya Pak Rahman, lubang kedua Pak Solihin, andaikan 1 sampai 10. Nah, lubang yang kita urutkan siapa dulu pelempar pertama, misalnya lubang pelempar pertama itu Pak Solihin, misalnya itu lubang pertama Pak Solihin, berarti yang pelempar pertama Pak Solihin, sesuai lubangnya kita urutkan. Kemudian yang kedua, misalnya Pak Rahman, berarti urutan kedua Pak Rahman. Nah, urutan pertama melempar, misalnya Pak Solihin masuk ke lubang Pak Rahman. Nah, Pak Rahman itu nanti lari ambil bola di lubang, lempar ke teman, tapi kan karena ada batasnya, tidak boleh melebihi batas. Nah, kalau kena itu kita buat tanda. Misalnya minta game 3, 7 atau 9, biasanya 3 dari 4. Nah, gamenya 3, misalnya Pak Rahman lempar Pak Solihin, kena. Berarti Pak Solihin kena tanda 1. Kalau tidak kena, berarti Pak Rahman kena tanda 1. Itu gamenya sampai 3. Kalau sampai game. Nah, kalau sudah 3 kali itu misalnya dapat 3 kali itu Pak Rahman misalnya dapat gimana 3 kali Pak Rahman ditutup mata ya, terus kawan-kawan yang lain itu sembunyikan bola, tapi kita sebagai juri atau guru olahraga itu menentukan daerah itu tidak usah terlalu jauh biar nyari itu tidak susah. Misalnya di dekat tiang bendera misalnya kan, nah kita suruh jangan jauh-jauh dari tiang bendera. Nah, pas ditutup lalu nah kalau sudah Pak Rahman cari dari bola sampai ketemu. Kalau tak ketemu, dikejar kawan-kawan yang tidak kena hukuman tadi. Nah, yang kena kemudian Pak Rahman lempar ke teman yang dituju. Kalau kena jadi kawan Pak Rahman. Jadi kawan Pak Rahman ikut ngejar sampai-sampai. Ya, intinya jadi hantunya. Sudah ya, paham? Ini contoh permainan tradisional pertama dulu. Kemudian ada lagi, mungkin Pak Solihin. Pertanyaannya kalau saya Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Solihin. Saya sebagai guru olahraga memiliki rencana untuk
mengadakan turnamen atau lomba permainan tradisional dari skala kecil dahulu, yaitu di sekolah kita. Mungkin salah satunya tadi permainan tradisional Bakantu, kemungkinan yang lainnya itu bola petak. Ada permainan tradisional bola petak, itu mirip dengan bola kasti, sama bola kasti juga termasuk salah satu permainan tradisional. Nah, cara bermainnya ya, ini adalah salah satu contoh daripada permainan tradisional bola bakar. Nah, ini ada tiang hinggap, tiang 1 dan tiang 2. Kemudian ada pembakarnya itu kami buat dari tong sampah. Biasanya itu pakai kaleng biar bunyinya nyaring, bunyinya. Nah, cara permainan itu tim A dan tim B itu bermusuhan. Tim A, misalnya seandainya tim A itu adalah tim pemukul dan tim B ada tim pelempar. Nah, kalau kena itu lari ke tiang 1 dulu, jangan langsung ke tiang 2. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau ada kesempatan. Kemudian cara mematikannya itu bagaimana? Cara mematikannya itu, cara mematikan musuh itu adalah dilempar ke pembakar atau tempat sampah. Nah, itu kalau sudah dilempar ke pembakar atau tempat sampah, tim yang memukul itu akan mati. Kemudian cara kedua untuk mematikannya itu ditip atau disentuh menggunakan bola. Kemudian yang ketiga, pemukul daripada tim A ini habis, tidak ada lagi pemukul A itu. Karena pemain sudah berada di tiang hinggap dan tidak ada lagi di area pemukul. Itu ada 3 cara untuk mematikan. Kasti hampir sama permainan tradisional bola bakar dengan kasti itu hampir sama, cuma yang membedakannya itu kalau bola bakarnya dan pembakarnya. Ada pembakarnya, bisa digunakan pakai tong sampah atau kaleng. Biasanya sih pakai kaleng, karena kita yang ada kaleng. Kenapa pakai kaleng itu? Karena suaranya nyaring, bunyinya. Ya, kali cukup benar. Dah cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih